Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mistika Febriani, MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah ini. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang pandangan global untuk masa depan konseling multikultural. Saya Absa Wulandari selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok 13 yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Absa Wulandari, ada Farica Tunisa, dan Titis Alimni Wijayanti. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan isi dari materi ini. Buka. Apa? A. Pandangan global tentang budaya. Budaya bersifat dinamis serta dapat tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena budaya dikonstruksi dan direkonstruksi oleh manusia. Namun, terdapat budaya yang tidak dapat diubah. Konjaraningrat membagi budaya menjadi 2 wujud budaya, yaitu fisik dan non-fisik. Cohen T. Janaringrat 1982. Budaya yang berwujud fisik, berbentuk produk dan sulit mengalami perubahan. Contohnya candi dan prasasti. Sedangkan budaya non-fisik berbentuk ide-ide atau aktivitas manusia yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan serta menyesuaikan dengan konteks zaman. Oleh karena itu, dalam konteks globalisasi, definisi budaya merujuk pada budaya non-fisik dalam bentuk ide dan aktivitas. Selanjutnya, B. Perubahan budaya akibat pandangan manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri untuk pengaruh teknologi komunikasi terhadap seluruh aspek kebudayaan kehidupan bangsa. Karena perkembangan teknologi saat ini begitu luar biasa, terutama yang berhubungan dengan telekomunikasi dan informasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fakrita Tunisa. Baik, di sini sebelumnya mohon maaf kameranya nggak dibuka karena ada sesuatu hal yang tidak bisa karena kameranya rusak Mbak, jadi apa ya? Ya, baik, tidak apa-apa, Ica. Nah, selanjutnya yaitu C, kebutuhan konseling lintas budaya. Dilihat dari sisi identitas budaya, konseling lintas budaya merupakan hubungan konseling pada budaya yang berada di antara konselor dan konseli. Brand menjelaskan cross-cultural counseling is the process of counseling individuals who are of different kultur atau kulturas dan that of the tribes. Oleh sebab itu, menurutnya sensitivitas konselor terhadap budaya konseling menjadi sangat penting. Di sini kompetensi minimum yang harus dimiliki konselor yang memiliki wawasan lintas budaya, yaitu yang pertama keyakinan dan sikap konselor yang efektif secara kultural. Yang kedua, mereka sadar akan sistem nilai, sikap, dan bias yang mereka miliki dan sadar betapa
Ini semua mungkin mempengaruhi klien dari kelompok minoritas. Yang ketiga, mereka mau menghargai kebinekaan budaya. Mereka merasa tidak terganggu kalau klien mereka adalah berbeda ras dan menganut keyakinan yang berbeda-beda dengan mereka. Yang keempat, mereka percaya bahwa integrasi berbagai sistem nilai dapat memberi sumbangan baik terhadap pertumbuhan terapis maupun klien. Yang kelima, mereka ada kapasitas untuk berbagai pandangan dan dengan kliennya tentang dunia tanpa menilai pandangan itu sendiri secara kritis. Yang terakhir yaitu mereka peka terhadap keadaan, dalam kurung seperti bias personal dan keadaan identitas etnik, yang menuntut adanya acuan klien pada kelompok ras atau budaya masing-masing. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri Titis Alimni Wijayanti. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya adalah khusus dalam menghadapi klien yang berbeda budaya. Konselor harus memahami masalah sistem nilai. M. Holaday, MM, dan Division 1994 memukakan bahwa konselor profesional hendaknya selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan konseling lintas budaya yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dan informasi yang spesifik tentang kelompok yang dihadapi. Yang kedua, pemahaman mengenai cara kerja sistem sosiopolitik di negara tempat kelompok berada, berkaitan dengan perlakukan terhadap kelompok tersebut. Selanjutnya, pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan eksplisit tentang karakteristik umum konseling dan terapi. Selanjutnya, memiliki keterampilan verbal maupun nonverbal. Selanjutnya, mampu menyampaikan pesan secara verbal maupun nonverbal. Selanjutnya, memiliki keterampilan dalam memberikan intervensi demi kepentingan klien. Selanjutnya, menyadari batas-batas kemampuan dalam memberikan bantuan dan dapat mengantisipasi pengaruh pada klien yang berbeda. Dalam menyelenggarakan konseling lintas budaya adalah bagaimana konselor dapat memberikan pelayanan konseling yang efektif dengan klien yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dalam hubungan dengan isu ini, Lorion dan Paron 1985 mengemukakan persyaratan konselor lintas budaya, yaitu yang pertama, konselor harus terlatih secara khusus dalam perspektif multibudaya, baik akademik maupun pengalaman. Lalu, penciptaan situasi konseling harus atas persetujuan bersama antara klien dan konselor, terutama yang berkaitan dengan kemampuan mereka dalam mengembangkan hubungan kerja teoretik. Lalu konselor harus fleksibel dalam menerapkan teori terhadap situasi-situasi khusus klien. Konselor harus terbuka untuk dapat ditantang dan diuji. Selanjutnya, dalam situasi konseling multibudaya yang lebih penting adalah agar konselor
menyadari sistem nilai mereka, potensi, stereotipe, dan prasangka-prasangkanya. Yang terakhir, konselor menyadari reaksi-reaksi mereka terhadap perlakuan-perlakuan umum. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang sudah membacakan. Selanjutnya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, untuk mengirimkan pertanyaannya dengan menyertakan nama dan NPM masing-masing di kolom komentar. Demikian diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator dan pemateri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Mbak. Sudah selesai. Maaf ya. Iya. Makasih ya.